Shalom everyone, welcome back dalam Blessed Family. Pagi hari ini dimanapun Anda berada, saya rindu membagikan sebuah prinsip kebenaran mengenai sebuah pernikahan yang kokoh. Ada beberapa prinsip penting yang saya mau share buat Anda semua. Yang pertama yaitu point of no return. Saudara, ini adalah sebuah istilah dalam sebuah penerbangan di mana dikatakan point of no return adalah sebuah istilah yang harus dimengerti oleh semua pilot, khususnya ketika mereka terbang dalam sebuah titik, mereka dilarang untuk kembali di titik yang sama. Kenapa? Karena akan terjadi tabrakan dan mengacau sistem udara dan sebagainya. Nah saudara, sama halnya dalam sebuah pernikahan. Artinya ketika kita sudah mulai menikah, mengambil keputusan menikah, kita harus mengerti sebuah istilah point of no return, di mana tidak ada kata menyesal, kembali, atau ada istilah kembalikan aku ke rumah orang tuaku. Artinya dalam sebuah pernikahan yang kokoh, solid, kita sebagai pasangan yang diberkati dalam pernikahan harus mengerti bahwa point of no return. Artinya setelah kita melangkah, mengambil keputusan untuk menikah dengan suami dan istri kita, artinya tidak ada kata untuk menyesal dan kembali. Kita harus jalani bersama-sama. Yang kedua prinsipnya adalah prinsip perbedaan. Saya yakin dan percaya ada orang berkata, masa ini prinsip yang kokoh? Bukankah kalau kita menikah tapi berbeda susah? Tapi Anda harus ingat, prinsip dasar dari sebuah pernikahan sah adalah perbedaan. Pertama, perbedaan yaitu jenis kelamin. Tentu kita nggak bisa menikah dalam jenis kelamin yang sama, tapi dikatakan bahwa prinsip pernikahan yang solid, yang kokoh, kita menikah dasarnya adalah perbedaan. Minimal seperti istilah baut dan mungkin istilah kalau kita dengar baut dan mur. Jadi akan menjadi sebuah kesatuan yang kokoh. Dan saya percaya dalam sebuah pernikahan kita nggak pernah sama. Pola pikir kita, latar belakang kita, ada begitu banyak perbedaan dalam pernikahan. Tetapi ingat, dasar dari sebuah pernikahan yang solid justru dua orang yang berbeda dipersatukan. Yang membuat kita bersatu bukan karena persamaan kita, tapi saya percaya karena komitmen kepada Tuhan dan komitmen kepada pasangan kita. Yang ketiga, saudara, adalah prinsip kesatuan. Saya percaya selain kita memperhatikan dasarnya adalah perbedaan, tapi kita harus membuat dari perbedaan akhirnya menjadi sebuah kesatuan. Dan percayalah kalau kita bersatu, maka Allah perintahkan berkat. Bersatu akan mengalahkan lebih banyak. Bersatu akan semakin kuat. Yang terakhir lalu yang saya akan tutup, yaitu prinsip kerendahan hati. Kalau Anda mau membangun sebuah pernikahan yang kokoh dan solid, kita harus merendahkan diri. Ketika kita salah, kita rela dan mau belajar merendahkan diri, meminta maaf satu sama lain. Dan saya percaya pernikahan yang didasari dengan prinsip kerendahan hati akan membuat pernikahan semakin kokoh. Remember this, ada prinsip tentang kebenaran ini. God bless you.